Hai guys, selamat datang di channel Mas Ruk Video bersama aku JJ. Jadi hari ini kita bakalan nodong orang dan kepoin kegiatan mereka ngapain aja. Yuk langsung aja kita cari target untuk ditodong. Kita bakalan intip lagi dan juga langsung todong aja siapa sih yang lagi sibuk. Kebetulan di sebelah sini. Teneng 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 teneng. Nah, di situ ada abang-abang ganteng yang juga lagi sibuk. Tara. Halo Bang Le. Halo. Bang Le, apa kabar Bang Le? Oh, baik. Aduh, Bang Le lagi sibuk Bang Le. Sibuk juga dibilang enggak juga sibuk. Ya, jadi pokoknya lagi ada sesuatu yang dikerjakan lah. Kira-kira Bang Le mau ngerjain apa nih Bang Le? Ini penampalan tapak kupu-kupu. Oh, jadi ada yang mau ditempel gitu guys. Kira-kira berapa lama sih prosesnya Bang Le? Prosesnya bisa makan waktu 2 jaman lah, Oh, 2 jam setengah. sekitar 2 jam setengah atau 2 jam gitulah. Jadi fungsi tapak kupu-kupu ini apa sih Bang Le? Tapak fungsinya kupu-kupu ini dia untuk menahan per. Oh, untuk menahan per. Jadi maksudnya menahan per itu gimana nih Bang Le? Kan menahan per dia dari tekanan per itu kan Oh. muatan ini beratnya. Jadi dia memang menahan per terus juga menahan berat beban yang ada di atasnya sini ya, Bang ya? Kira-kira seperti itulah. Jadi Bang Le, biasanya nih tapak kupu-kupunya itu bisa rusak itu karena apa Bang Le? Dia karena adanya pergesekan dari ketidaknormalan sarung gerdang ini. Oh, jadi sarung gerdangnya ini ya, terus gimana Ya, Bang? mungkin di sini entah tintongnya bermasalah, jadi dia gesekannya itu nggak normal, jadi dia menggesek ke sebelah, makanya dia retak. Kalau seandainya dia normal, Iya. posisi di tengah-tengah, dia nggak akan retak kayak gitu. Gitu. Jadi kan tadi tuh kondisinya retak ya Bang ya. Biasanya kalau retak itu dia diapain untuk memperbaikinya? Digantikah atau gimana nih Bang Le? Kalau kita sih, kalau mengganti prosesnya mungkin lebih lama ya. Kondisi retaknya pun juga nggak terlalu parah, jadi kita ambil tanggapan cepat aja, Iya. kita tempel aja. Oh, bisa ditempel gitu Bang ya. Kita tempel aja, tapi dengan dari platnya yang lumayan kuat, Oke. jadi dia nggak bakal retak lagi gitu. Oh, gitu. Oke. Jadi untuk perbaikannya sendiri itu disesuaikan sama keretakannya ya Bang Le ya. Iya. Kalau misalnya dia masih sedikit atau tidak terlalu parah itu bisa ditempel ya Bang ya? Bisa ditempel. Bisa ditempel, tapi kalau misalnya kondisinya sudah sangat amat parah itu biasanya diganti Bang. Diganti, kita proses, kita ganti, langsung eksekusi ganti. Nah, jadi kalau misalnya memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi itu biasanya akan diganti gitu guys. Dan untuk menempelnya pun harus disesuaikan gitu Bang ya platnya. Iya, harus disesuaikan, dia nggak boleh terlalu tipis. Oh, tidak boleh terlalu tipis, kalau terlalu tebal boleh nggak? Sebenarnya sih boleh-boleh aja, Iya. cuman kapasitasnya juga bisa kita imbangi lah. Kalau kayak gini kan sekitar 10 mili ya bisa lah. Oh, kalau untuk perbaikannya itu sendiri Bang, itu rumit nggak? Atau gimana? Sebenarnya sih kalau dibilang rumit, nggak rumit sih. Kita tinggal ngemal kan, karena Ya. udah ada contohnya juga. Oke. Jadi kita nggak rumit, cuman tanggung jawabnya aja di sini dari pengelasan itu. Tanggung jawabnya ini maksudnya gimana nih? Ya Bang Le? kalau seandainya ngelasnya asal-asal atau setengah-setengah hati gitu, terjadi lagi retak di posisi tempat kita mengelas, Iya. kita yang malu. Oh, gitu. Jadi Gitu. memang kalau ngelasnya itu harus sepenuh hati. Benar ya Bang Le ya? Iya betul, kalau Jadi- kerja itu harus sepenuh hati. Iya, benar. Jadi kalau Bang Le biasanya ngelasnya itu sepenuh hati atau gimana nih Bang Le? Ya sepenuh hati lah, namanya juga Oke. kita kerja ya kan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya terjadi keretakan lagi itu efeknya di unit apa sih Bang? Efeknya di unit, Atau tidak bisa berjalan kah atau oleng kah atau Oh. gimana? dia biasanya keretakan itu dia bertahap, nggak langsung patah plaknya itu. Oh, Dia bertahap. Bertahap itu maksudnya gimana nih Bang Le? Seperti tadi kan pengekisan itu karena adanya pergesekan yang nggak normal kan, makanya dia bergeser ke sebelah kiri. Ya. Jadi menurut saya kalau dia patah sekali lagi tuh, kurasa bermasalahnya pada ini masih Oh. terjadi ulang lagi kayak gitu lagi. Oh, iya benar. Jadi kalau Sarung misalnya gerdangnya itu. terjadi keretakan terus-menerus itu memang sebaiknya diganti atau gimana Bang Le? Penyetelan tempat lain lah. Misalnya penyetelan di kaki-kaki roda,
kenapa hanya itu aja yang diulang-ulang pengerjaan? Apa permasalahannya memang dari situ? Kan nggak mungkin. Berarti ada permasalahan dari tempat yang lain, seperti entah penyetelan terot, entah penyetelan dari tintongnya. Oh gitu. Oke, kalau gitu tanpa basa-basi langsung aja kita lihat gimana sih proses perbaikan yang rusak tadi. Yuk langsung kita lihat aja. Jadi ini fungsinya disiram seperti ini untuk apa, Pak? Ini memang harus disiram karena dia panas. Lalu selanjutnya ini proses apa lagi, Pak? Ini ya proses pemasangan. Proses pemasangan ya. Nah, itu kalau kalian bisa lihat di situ udah fit gitu ukurannya karena tadi udah diukur terus baru habis itu kita potong. Setelah itu apa lagi nih, Pak? Setelah ini kita proses pengelasan lagi. Cuman ini kan kita pengetesan dulu. Oh, kita tes dulu. Ya, dibersihin dulu di gerenda. Oh, gitu. Oke. Jadi sekarang kita kemana nih, Pak? Bersihin ke gerenda atau gimana? Di gerenda di sini aja. Oh, kita gerenda dulu. Jadi ternyata dia proses selanjutnya adalah harus kita gerenda dulu. Prosesnya udah sampai tahap berapa nih, Pak? Setelah proses penggerendaan kan, penggerendaan untuk pembersihan tadi. Iya. Soalnya kalau nggak dibersihkan dia kotoran besi dari potongan tuh dia nggak lengket-lengket, cuman dia nggak terlalu kuat karena potongan besi itu bukan dari besi utama kan, karena Oh, gitu ya. kalau dilangsungkan dilas tanpa pembersihan kekuatannya tuh nggak ada. Berarti memang tahapnya tuh harus dibersihkan dulu, Pak ya? Ya, Kalau dia misalnya harus digerenda, dia harus kalau dibersihkan. nggak dibersihin dia nggak merekat dengan sempurna gitu, Pak ya? Ya, karena apa dibilang ya, kotoran besi itu leburan dia, istilahnya itu kotorannya lah, jadi nggak akan bisa nyatu gitu. Oh. Bisa nyatu, cuma kekuatannya nggak ada. Iya bener. Jadi guys, ternyata memang harus dibersihkan dulu dengan cara digerenda tadi. Kalau misalnya nggak dibersihin dulu nanti dia lengket. Cuman seperti yang dijelaskan Bapak tadi, lengketnya itu tidak sempurna gitu loh. Nah, jadi memang harus dibersihkan dulu. Oke guys, jadi kita lihat itu proses. Ini namanya tadi proses apa, Pak? Ini udah mulai proses penempelan lah. Oh, jadi ini sudah masuk di proses menempelnya guys. Tapi menempelnya itu tidak langsung sekaligus itu loh, jadi hanya di titik-titik tertentu aja untuk memastikan posisinya sudah pas atau belum. Jadi ini kita udah masuk di tahap apa nih, Pak? Ini proses pengecatan. Oh, jadi sekarang ini kita sedang masuk ke proses pengecatan. Dia fungsi dicat itu supaya apa, Pak? Fungsinya dicat dia supaya karatnya itu nggak cepet. Soalnya kalau nggak dicat dia, apalagi habis pengelasan itu kan besi panas. Iya. Karatnya juga jadi lebih cepat. Makanya kita cat biar nggak berkarat gitu. Ini catnya cat biasa yang biasanya dicat ke rumah atau cat apa nih, Pak? Oh, tentu tidak. Oh, tentu tidak. Kirain ini catnya yang biasa diaplikasiin ke rumah. Ini catnya cat apa nih, Pak? Ini nama catnya cat epoxy. Cat epoxy. Memang khusus untuk anti karat. Oh, gitu. Kalau cat yang buat aplikasi di rumah seperti bilangan, Iya. itu apalagi berdekatan dengan ban seperti ini dia nggak akan tahan lama. Oh, tapi bisa gitu, Pak ya?
Bisa, tapi nggak tahan lama. Oh iya benar. Kalau cat epoxy ini seberapa tebal kita mengecatnya ini, dia proses pengaratannya jadi lebih lama gitu. Oh gitu ya. Jadi ini dipakai cat epoxy. Ini cat dasar berarti Pak ya? Ya cat dasar. Cat dasar anti karat tuh. Jadi dengan diaplikasikannya cat epoxy ini, nanti dia karatnya tidak cepat timbul gitu guys. Jadi setelah cat ini apa lagi nih Pak stepnya? Sebenarnya pengecatan ini udah finishing. Oh ini sudah finishing. Finishing. Untuk tahap ini udah selesai gitu. Oh jadi ini tahapnya sudah tahap akhir dan ini sudah selesai. Ini lagi finishing ya Pak ya? Udah di finishing. Oke guys, jadi segitu aja kita tadi kepoin kegiatan Bang Le. Nah, jadi buat kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update video dari kami. Oke guys, see you on our next video. Bye bye.